Mazmur 57 ayat 1-6 dan 1 Samuel 22 ayat 1-2. Saya mengundang Bapak Ibu semua, Opa Oma untuk kita baca bersama-sama. Dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kita baca secara bergantian dan kita perhatikan sama-sama titik komanya dan sudah ada di tampilan depan. Kita membacanya dengan perikop diburu musuh tapi ditolong Allah. Mazmur 57 ayat 1-6. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Silakan Bapak Ibu. Kasihanlah aku ya Allah, kasihanlah aku, sebab padamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan melindungi sampai berlalu penghancuran ini. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat 4, silakan. Kiranya Ia memberi keputusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selanjutnya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ayat 5, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ayat 6, Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Dilanjutkan 1 Samuel 22 ayat 1-2 dengan perikop Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia.
Ayat 2 kita baca bersama-sama. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, kira-kira ada 100 orang. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah muliakan Tuhan walau dalam keadaan sulit. Mungkin kita bertanya di antara kita, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dalam keadaan sulit? Tentunya sangat susah. Kita ini lagi ada dalam himpitan, kita ini ada dalam tantangan. Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana bisa terungkap dari hati, dari pikiran, dari mulut saya untuk memuliakan Tuhan dalam keadaan menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah yang besar. Bapak Ibu, saat ini kita mau belajar bagaimana kita mengenali cirinya seperti apa sih kita memuliakan Tuhan itu dalam masa sukar itu seperti apa. Izinkan saya untuk membukakan dengan satu ilustrasi Bapak Ibu. Di satu desa ada satu orang tukang tahu, dan pekerjaannya ini tukang tahu ini sudah bertahun-tahun dia lakukan. Untuk berjualan tahu ini Bapak Ibu, dia pagi-pagi harus bangun dan dia selalu berdoa, dan dia untuk menjual tahu ini ke pasar, dia itu harus melewati pematang sawah yang jalannya itu setapak, kiri kanan tuh sawah. Setelah dia menjalani sawah ini, melewati pematang sawah ini, dia lalu naik angkot untuk ke pasar. Begitulah bertahun-tahun dia lakukan. Dia selalu berdoa dan dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong supaya tahu saya laku di pasar. Dan bertahun-tahun Tuhan jawab. Tapi satu ketika Bapak Ibu, ketika dia pagi bangun, dia berdoa seperti biasa dan dia melewati pematang sawah, dia itu kepleset. Padahal jalan yang sama yang sering dia lalui, dia tentunya udah hafal yang mana lubang, yang mana ada batuan, yang mungkin dia membuat dia tersandung. Entah kenapa pada saat itu dia terpleset, nggak hujan, nggak ada apa-apa. Dia ngedumel karena taunya hancur. Tentunya nggak bisa dijual kan? Dia ngedumel. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk pulang. Tapi dengan hati yang marah sama Tuhan, ngedumel. Tuhan gimana sih? Saya kan udah berdoa, saya minta tahu saya laku, tapi malah Tuhan kasih terpleset. Dia tidak senang dengan hal yang terjadi pada dirinya pada pagi itu. Dan 2 jam kemudian Bapak Ibu, dia dengar angkot yang membawa seluruh penumpang itu masuk jurang dan seluruh penumpangnya mati. Ternyata Bapak Ibu, seringkali kita berpikir apa yang kita mau ini sudah terbaik bagi kita. Apa yang kita doakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan keinginan kita. Tetapi kadang Tuhan kasihnya berbeda. Kita minta A, dikasihnya B. Di situ dia tahu, kalau dia tidak terpleset di jurang, tentunya dia ada di dalam angkot itu dan dia mati. Tetapi Tuhan izinkan dia terpleset di sawah, tahunya rusak, tetapi dia selamat. Sore harinya Bapak Ibu, Tuhan kirimkan lagi. Ternyata ada seorang peternak yang hendak membeli tahu, tapi tahu yang hancur karena buat makanan bebek. Wah, luar biasa bukan? Amin. Dia minta A, Tuhan jawab B dan C. Ternyata jawaban B dan C ini adalah berkat. Seringkali seperti tadi saya katakan ilustrasi pertama, dia keburu marah sama Tuhan, ngedumel sama Tuhan. Dia tidak terima. Kenapa sih Tuhan seperti ini? Saya minta supaya tahu saya laku, tapi saya malah kepleset. Tetapi seringkali jawaban Tuhan itu tidak mengena di hati kita. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, jawaban Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah jawab
doa. Sore hari ini kita mau belajar dari salah seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Daud. Daud ini berdoa meminta pertolongan sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan kasihnya berbeda. Seperti yang diungkapkan tadi di ayat 5, pasal 57 dari Mazmur ayat 4. Kiranya ia mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak aku. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan? Kita lihat di 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Dia minta pertolongan, si Daud ini minta pertolongan, tetapi malah dikasih orang yang membutuhkan pertolongan. Kita mau lihat dulu ya, apa yang menjadi latar belakangnya. Boleh tampilkan slide selanjutnya, boleh bantu Gua Adulam. Berbicara Gua Adulam, di dalam Gua Adulam ini apa sih yang terjadi? Ternyata di dalam Gua Adulam ini Daud ketakutan, Bapak Ibu. Dia melarikan diri. Apa yang melatar belakangi supaya ketika Daud ini ada di Gua Adulam? Ternyata Daud ini melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Kenapa si Saul mengejar-ngejar dia? Ini dilatar belakangi seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca dari 1 Samuel dimulai dari pasal 15. Ketika bangsa Israel memerlukan seorang raja, dan Tuhan meminta Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja. Tetapi ketika Saul diurapi menjadi raja, si Saul ini tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan berfirman melalui Samuel supaya Saul menumpas bangsa Amalek semuanya. Tetapi karena Saul takut sama rakyatnya, Raja Amalek si Agag itu tidak dibunuh, tidak ditumpas, tapi rakyatnya doang yang ditumpas. Lembu-lembu sapi dombanya yang tambun, yang gemuk itu tidak ditumpas, tapi dijarah. Tapi yang jelek-jelek, yang buruk rupanya, yang kurus kering itu ditumpas. Itu membuat Tuhan marah. Tuhan berfirman supaya Saul memusnahkan bangsa Amalek. Kenapa bangsa Amalek ini mau dimusnahkan? Karena bangsa Amalek ini menghadang bangsa Mesir ketika mau keluar, bangsa Israel ketika mau keluar dari Mesir. Itu yang membuat Tuhan marah. Lalu Tuhan menolak Saul menjadi raja. Dia mau mencari pengganti Saul, yaitu Daud. Dan pada saat itu bangsa Filistin dengan lawannya, jagoannya yang kita kenal, Goliat, raksasa yang besar, menantang bangsa Israel. Badannya besar, dia bilang, mana jagoanmu? Kalau jagoanmu bisa mengalahkan aku, bangsaku Filistin akan tunduk kepada engkau. Itulah yang membuat Saul kecut hatinya, takut, Bapak Ibu. Tetapi Daud ini berani. Daud ini berani karena dia mendatangi Saul dengan nama Tuhan. Dia tidak mendatangi dengan tombak, dia tidak mendatangi dengan lembing, tapi dia mendatangi nama Tuhan. Hanya dengan batu ketapor, raksasa itu, Goliat itu jatuh. Dan bangsa Filistin kalah, sehingga perempuan-perempuan di Israel pada saat itu menari-nari, menyanyi-nyanyi, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Berlaksa-laksa dalam Alkitab, tapi dalam ejaan edisi 2 dikatakan berpuluh-puluh ribu. Ini saya menggunakan edisi 2 supaya lebih kita mengerti artinya. Ketika Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Ada satu perbedaan yang besar, Bapak Ibu. Itulah yang membuat Saul cemburu. Sejak saat itu Saul mendengki. Alkitab mencatat, katanya Saul mendengki. Mendengki itu lebih tajam, lebih tinggi, Bapak Ibu, daripada iri. Kalau iri itu hanya sekedar mengingini, tetapi kalau mendengki, dia bukan hanya sekedar mengingini, tapi
contoh sederhana, misalkan tetangga kita beli Avanza. Nah, kita kepengen nih beli mobil juga, tetapi yang di atas Avanza. Itulah mendengki. Bukan hanya sekedar iri, tapi lebih parah dari iri. Dan sejak saat itu, Raja Saul mendengki kepada Daud dan hendak membunuh Daud. Itulah kenapa Daud berada di gua Adulam. Dilatar belakangi karena Saul mendengki kepada Daud. Lalu ada apa di gua Adulam? Ternyata Daud itu berseru. Boleh tampilkan Mazmur 57 ayat 4 tadi. Kiranya ia mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirimkan kasih setianya dan kebenarannya. Ternyata di dalam tekanan, di tengah himpitan, di tengah hambatan, di tengah masalah, Daud berseru kepada Tuhan. Daud berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Ternyata apa yang Tuhan berikan? 1 Samuel 22 ayat 2 mengatakan, berhimpun jugalah kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu, ketika Daud meminta pertolongan utusan malaikat dari surga, ternyata Tuhan kasih orang-orang yang punya masalah utang piutang, sakit penyakit, sakit hati. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud ini menjadi raja. Bukankah ketika Daud menjadi raja dari 400 orang, menjadi pemimpin dari orang-orang tersebut, bukankah ketika Daud menjadi pemimpin dari 400 orang tersebut masalah Daud bertambah? Betul? Seorang pemimpin biasanya mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak buahnya. Ketika Daud meminta supaya Tuhan mengirimkan utusan untuk menolong dia dari masalahnya, ternyata Tuhan kasih masalah lain melalui 400 orang. Ternyata dari sini kita belajar, Bapak Ibu. Saya menemukan kita belajar bahwa di tengah masalah itu ternyata masalah kita Tuhan bisa ubah loh, Bapak Ibu, menjadi obat bagi orang lain. Amin. Betul? Ketika Daud punya masalah, dia minta utusan dari surga untuk menolong dia. Ternyata dia mendapat masalah. Tuhan kirimkan 400 orang yang bermasalah, utang piutang, sakit hati. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan anak buahnya. Masalahnya Daud bukan jadi satu, masalahnya Daud jadi banyak. Tetapi ketika Daud mau bersama-sama dengan 400 orang itu, bersama-sama menyelesaikan masalah, ternyata Tuhan pakai Daud menjadi obat bagi orang lain. Jadi itulah yang memuliakan nama Tuhan. Ketika kita berada dalam masalah sulit seperti Daud ini, tetapi kita bisa loh dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Kita bisa loh menjangkau banyak jiwa. Jadi opa, oma, saat ini jangan katakan lagi, aduh saya sudah banyak sakit penyakit nih, saya untuk datang ke gereja aja udah susah, jalan aja udah susah. Opa, oma, jangan katakan seperti itu lagi. Opa dan oma di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah ketidakmampuan, ketidakberdayaan, Tuhan bisa pakai loh opa, oma untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Cukup WA aja, WA teman kita. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tahukah, dengan kata sepenggal itu aja, opa, oma, bapak, ibu, orang lain diberkati. Mungkin opa, oma bilang, saya nggak mampu lagi loh memberitakan Injil, menceritakan kebaikan Tuhan, memberikan kesaksian, saya udah nggak sanggup lagi kaki ini berjalan. Tapi ketahuilah bapak, ibu, ketahuilah opa, oma, bahwa saya mau katakan, mungkin saat ini Tuhan
masih percayakan untuk kami berjalan menyaksikan kebesaran Tuhan. Tetapi saya mau katakan satu hal buat Bapak Ibu dan Opa semua. Ternyata Opa Oma lah di sini yang punya kesaksian lebih banyak tentang kebaikan Tuhan. Opa Oma bisa cerita sama anak cucu bagaimana pada saat Opa Oma terpuruk, Tuhan bangkitkan kembali. Itu bisa diceritakan kepada anak cucu, dan itulah yang memuliakan Tuhan. Walaupun kita udah gak bisa bangun nih dari rumah, walaupun kita gak berdaya, gak bisa apa-apa lagi, tetapi kita menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah kita sudah memuliakan Tuhan dalam keadaan kita yang terpuruk, dalam keadaan kita dalam masalah kita. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih ciri memuliakan Tuhan di masa sulit? Ada 3 hal Bapak Ibu yang saya mau bagikan. Yang pertama, percaya Tuhan tidak salah jawab doa. Bapak Ibu, kita harus mengerti ini. Mengapa kita harus tahu ciri-cirinya? Karena kalau kita nggak tahu ciri-cirinya, kita nggak akan mengerti apakah kita sudah memuliakan Tuhan atau tidak. Dan yang pertama yang saya dapatkan adalah percaya Tuhan tidak pernah salah jawab doa. Walaupun seringkali dalam pikiran kita itu tidak sesuai dengan interpreksi kita, tetapi itulah waktu yang terbaik, jawaban yang terbaik, dan jawaban yang tepat. Yang kedua, bagaimana ciri memuliakan Tuhan di masa sulit? Kita harus cek Bapak Ibu, apakah kita selalu memuji dan bersyukur di tengah kesulitan. Mazmur 57 ayat 8-10 saya bacakan buat Bapak Ibu. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Yang kedua, bagaimana cara kita? Kalau kita bisa mengerti apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan di masa sulit, yaitu apakah kita pada saat masa sulit kita sudah memuji Tuhan, kita selalu percaya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bu Mer, gampang Bu Mer kalau ngomong, tapi untuk melakukannya ketika pada masa sulit itu susah sekali Bu Mer. Bapak Ibu, ada satu kunci. Kenapa kita berpikiran seperti itu? Karena kita menanamkan dalam pikiran kita masalah kita besar sekali. Itulah yang membuat kita sulit untuk memuliakan Tuhan di masa sulit. Tapi ada satu kabar baik yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya masalah nih yang besar banget, tapi ketahui Bapak Ibu, Tuhan kita kuasanya sangat besar, lebih besar. Untuk itulah kita tanamkan bahwa Tuhan kita lebih dahsyat, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Sehingga itulah yang memampukan kita bisa memuliakan Tuhan, bisa mengucap syukur dalam keadaan sulit. Bu Mer masih belum puas tuh ceritanya. Susah loh kalau kita dalam keadaan senang, susah. Bapak Ibu, saya mau katakan satu hal lagi. Ketika kita dalam masalah sulit, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama hitung berkat Tuhan. Ketika kita mengingat, ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita akan lupa semua masalah kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan, memuliakan Tuhan dalam masalah kita, dalam himpitan kita, dalam kesulitan Tuhan kita ingat Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam masa sulit? Kita hitung berkat Tuhan. Kita akan terpesona, kita akan kagum akan kasih-Nya. Itulah yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, bersikap benar walaupun diperlakukan tidak baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca nih dari Samuel 24 ayat 12, saya baca buat Bapak Ibu semua. 1 Samuel 24 ayat 13, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini adalah ketika Raja Saul waktu itu mengejar-ngejar Daud di Gua Endegi. Waktu itu Raja Saul kepengen buang mau buang hajat. Ternyata itu masuk ke dalam daerahnya Daud. Dan pada saat itu bisa saja Daud langsung membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak mau bunuh. Dia hanya memotong puncak jubahnya Saul. Artinya ada kesempatan bagi Daud untuk membalas si Saul. Tetapi dia tidak mempergunakan kesempatan itu. Dia bersikap benar. Walaupun Saul melakukan hal yang tidak baik terhadap dia. 2 kali Bapak Ibu yang saya temukan di dalam Alkitab bahwa Daud tidak mempergunakan kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Yang satu lagi dari 1 Samuel 26 ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan ketika Saul mengejar Daud di Bukit Akhila Bapak Ibu, dan Tuhan membuat mereka tertidur. Dan pada saat itu ada kesempatan juga bagi Daud untuk membunuh Saul. Tetapi Daud hanya mengambil pedang dan kendinya dan mengatakan kepada Saul, ini kendimu ambillah, kalau saya punya niat jahat engkau sudah mati. Karena pada saat itu dia tidur. Bisa saja Daud membunuh, tapi Daud tidak melakukannya. Daud tidak membalasnya. Daud tidak mempergunakan kesempatan untuk balas dendam. Dia justru takut balas dendam sama orang yang diurapi Tuhan. Seringkali kita berada dalam kondisi itu. Kita sering difitnah, kita sering dipermalukan Bapak Ibu. Seringkali kita punya kesempatan nih untuk mempermalukan dia kembali. Tetapi kita belajar dari Daud. Daud tidak mengambil kesempatan itu. Daud melakukan hal yang benar walaupun dia diperlakukan tidak benar. 3 hal Bapak Ibu yang kita mau belajar saat ini. Apa sih ciri-cirinya kalau kita itu sudah memuliakan Tuhan di masa sulit? Yang pertama, kita harus percaya. Apakah kita selalu percaya kalau Tuhan itu tidak pernah salah jawab doa? Yang kedua, apakah kita selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur walaupun keadaan kita tidak enak? Yang ketiga, kita harus tetap bersikap benar walaupun kita tidak berada pada kondisi dibuat yang tidak baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti nih bagaimana ciri kita memuliakan Tuhan di masa sulit, apa dong benefitnya? Apa dong keuntungannya? Dari kisah ini Bapak Ibu, saya baca. Boleh slide selanjutnya. Ketika kita memuliakan Tuhan di masa sulit, ternyata ada berkat lebih. Namanya lebih satu atau lebih dari satu? Tidak satu ya. Ternyata bisa 2 dan 3 dan selanjutnya. Saya belajar dari kisah ini Bapak Ibu. Ketika Daud berkali-kali meloloskan diri dari kejaran Saul Bapak Ibu. Ketika dia mau ditombak sama Saul 3 kali, Daud selamat. Saul ngejar-ngejar Daud. Daud berhasil meloloskan diri. Dan yang terakhir, ketika Nabi Gad bilang sama Daud, kau kembali ke Yehuda. Ternyata Daud pergi keluar ke hutan Keret
Dan di sana Daud dengar bahwa di Kehila bangsa Filistin kembali menyerang. Lalu Daud konfirmasi sama Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya untuk membasmi bangsa Filistin? Dan Tuhan izinkan. Dan semua Daud lakukan bersama Tuhan. Tuhan sertai dia. Dia lolos kembali dan memenangkan pertempuran. Ternyata banyak hal yang diterima oleh Daud. Berkatnya bukan satu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, Tuhan selalu berbuat berhasil. Ternyata ketika kita memuliakan Tuhan di masa sulit, kita mendapat berkat dari Tuhan tidak satu. Ternyata banyak. Belum lagi ketika kita menjadi obat buat orang yang kesusahan seperti Daud tadi, menolong 400 orang ketika dia jadi pemimpin. Dia jadi berkat bukan? Amin. Banyak hal Bapak Ibu. Jadi saat ini kita belajar banyak hal. Kalau kita ada dalam kondisi yang sangat sulit menurut kita, yang satu hal yang saya mau ingatkan, bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang menjadi epilog dari firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu. Mari kita sama-sama miliki sikap hati yang berserah dan tetap percaya bahwa jawaban doa yang Tuhan berikan tidak pernah salah. Ada amin? Amin. Walaupun Tuhan bukan ini mau saya, tapi Tuhan tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita ingin. Seperti ilustrasi tukang tahu tadi. Seakan-akan ketika tahunnya pertama hancur, habis harapan, tidak bisa terjual. Ternyata dia lolos, selamat, dan tahunya ternyata terjual. Yang beli tukang bebek mencari tahu yang hancur. Dahsyat bukan Tuhan kita. Kita percaya bahwa jawaban Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua, milikilah respon rohani untuk tetap memuji dan bersyukur dalam keadaan sulit. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita sama-sama yuk belajar memiliki hati yang tetap mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, milikilah tindakan nyata bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita jadi berkat buat orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Secara manusia, mungkin kalau kita berada dalam posisi Daud, loh Tuhan, saya yang minta tolong, malah saya harus nolongin orang lain. Saya yang butuh pertolongan, saya harus menghibur 400 orang yang ketakutan, yang punya utang piutang dan sebagainya. Tetapi kita dipakai Tuhan menjadi obat bagi orang lain. Dan proses yang dialami Daud adalah proses sebagai terapi Daud untuk menjadi orang yang militan, orang yang berdampak, orang yang luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang pemain musik. Kita angkat pujian yang tadi. Boleh bantu WL Deeper in Love ya. Lebih lagi. Yesus
Serukanlah kepada Tuhan sore hari ini apa yang menjadi pergumulanmu. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dalam masalah, anak, cucu. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, Bapak Ibu, Opa, Oma. Tapi ketahuilah, kuasa Tuhan lebih besar daripada masalahku. Engkau punya Tuhan yang lebih dahsyat. Engkau punya Tuhan yang lebih hebat. Tuhan hanya mau engkau lebih dalam lagi untuk dekat kepadanya. Katakan pujian ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Berkati Evangelis Insinyur Ibu Mary Lumbantoruan, kiranya berkat ini kita bawa pulang menjadi rema. Haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu, kita memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang amplop? Ada yang belum dapat amplop? Oh, Ibu Kiki sekitarkan. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat terakhir, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk hari ini, mengucap syukur untuk setiap uang, setiap harta yang Tuhan titipkan bagi kami. Itu bukan milik kami, itu milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami percaya di situ ada bagian di dalam pekerjaan-Mu. Dan biarkanlah saat ini kami menabur di tempat yang tepat.
karena orang yang menabur pasti akan menuai. Terima kasih Bapak, kuduskan setiap persembahan kami. Kiranya melalui pekerjaan ini nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan-Mu diperbesar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur yang siap memberi. Mari sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang mengucap syukur boleh sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa syafaat dan doa berkat, ada pengumuman sedikit bahwa di tempat ini gereja Wave Community Church sudah masuk di dalam umur 4 tahun. Haleluya. Pada tanggal 10 Oktober kemarin. Jadi mengucap syukur karena ups and down, kita percaya gereja ini adalah milik Tuhan, amin. Dan Tuhanlah fondasi dari tempat ini. Dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian di minggu keempat, tepatnya di tanggal 26 sore 20 Oktober di jam 4 sore Bapak Ibu, kita akan merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama, tepatnya di ruangan atas 26 Oktober, yes, di minggu keempat di ruangan Beethoven di atas Bapak Ibu. Kita bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan bersama dengan gereja Tuhan di tempat ini. Dan kami gereja Tuhan, kami melihat jemaat yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Boleh mengangkat tangan. Puji Tuhan, kita setia, amin, di dalam Tuhan. Oleh karena itu, minggu depan kita akan kembali lagi di jam 3 sore di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini dengan doa syafaat. Saya undang kita pamit berdiri. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, Bersyukur selalu Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Mary, Evangelis Mary, untuk firman Tuhan yang disampaikan bahwa di tengah-tengah kesulitan pun kita patut untuk bersyukur dan bersyukur. Itu yang saya lakukan walau melewati lembah kelam, tetap saya akan memuji dan menyembah. Saya teringat akan peristiwa waktu pesawat Adam Air ya. Itu ada seorang bapak marah-marah karena tidak mendapatkan tiket untuk
berangkat. Ternyata dia justru diselamatkan karena pesawat itu bahkan katanya hilang, tidak ditemukan. Ya. Jadi kita terus harus bersyukur dan bersyukur walau dalam keadaan apapun juga, ya, terutama di saat-saat seperti sekarang ini. Mari saudara, saya akan berdoa syafaat dan kemudian saya akan tutup dengan doa berkat. Firman-Mu sungguh ya Tuhan menguatkan setiap kami. Dan yang terutama yang kami belajar adalah selalu mencari kehendak-Mu, bukan kehendak kami sendiri ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tinggal tetap di dalam setiap diri kami ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan dengan taat dan setia. Karena firman-Mu itu adalah sumber kehidupan kami. Kekuatan yang besar berasal daripada firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. The words that become flesh, itu adalah firman yang telah menjadi daging. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang kami sembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai datang kembali Engkau untuk menjemput setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami tahu bahwa negara kami ini sedang